Sekarang kita berbicara reaksi kesetimbangan. Oke ya, kesetimbangan kimia. Bahwa reaksi searah dan dua arah tadi itu adalah jenis reaksi yang dibedakan berdasarkan arah reaksinya. Apakah satu arah saja atau bisa dua arah, yang gitu ya. Pada kesetimbangan kimia atau reaksi kesetimbangan ini, itu adalah definisinya suatu keadaan setimbang. Apanya yang setimbang? Oke, jadi diingat dulu bahwa kesetimbangan kimia itu adalah suatu keadaan setimbang. Reaksi kesetimbangan yaitu suatu keadaan setimbang. Oke, jadi suatu reaksi yang keadaannya setimbang ya. Reaksi kimia yang keadaannya setimbang. Apanya setimbang? Ayo kita bahas bersama-sama. Jadi biar gampang bayanginnya ya. Ini saya misalnya punya dua larutan. Larutan yang pertama larutan feriklorida. Kayak feriklorida atau feritriklorida sebanyak 10 mili volumenya, 10 ml, konsentrasinya 0,001 molar. Oke ya. Kemudian saya punya larutan yang kedua, di mana larutan ini adalah kalium tiosianat sebanyak 10 ml. Kemudian konsentrasinya 0,001 molar. Sama ya, perhatikan volumenya sama, kemudian molaritasnya atau konsentrasi molarnya juga sama. Nah, ketika saya mencampurkan kedua larutan ini, larutan feritriklorida ini berwarna coklat. Nah, ini ya yang warnanya abu-abu sedikit ya. Kemudian larutan kalium tiosianat ini tidak berwarna atau bening. Nah, ketika saya campuran ini akan bereaksi, di mana setelah bereaksi dia akan memberikan sebuah larutan yang berwarna merah, di mana nama kimianya adalah larutan feritiosianat. Ini jadi berwarna merah ya. Jadi setelah saya mencampurkan 10 ml feritriklorida dan 10 ml kalium tiosianat, akhirnya akan menghasilkan 20 ml feritiosianat. Ya, di mana larutan ini berwarna merah. Nah, jadi berwarna merah ya. Larutan setelah dicampur berwarna merah. Secara mata kita, kasat mata ya, larutan ini sudah selesai, sudah bereaksi, reaksinya selesai, dimana warnanya ya merah gitu ya, warnanya tetap merah, enggak kelap-kelip merah, biru, hijau gitu, kelap-kelip gitu enggak ya, jadi tetap berwarna merah. Volumenya juga tidak berubah, tetap 20 ml. Oke, secara mata kita makroskopis ya, larutannya selesai. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi ketika saya menambahkan ion feri atau ion tiosianat? Apakah yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah akan terjadi perubahan warna. Warnanya semakin pekat. Loh, kok bisa makin pekat? Padahal sudah selesai reaksinya. Harusnya mau kita tambahkan entah ion feri atau ion tiosianat, harusnya warnanya tetap merah, seperti tidak terjadi reaksi apa-apa, tetap merah. Tapi kok ketika kita tambahkan ion
feri atau ion tiosianat kok warnanya berubah jadi tambah pekat. Berarti ya masih ada reaksi. Reaksinya seperti apa? Nah, reaksinya ini saudara, teman-teman ya. Jadi ini reaksi antara ion feri dan ion tiosianat yang akan menghasilkan kompleks feri tiosianat, di mana yang memberikan warna merah itu adalah feri tiosianat. Ini ya, seharusnya ketika ferinya dari mana? Ferinya dari larutan yang berwarna coklat. Tiosianatnya dari mana? Dari larutan yang tidak berwarna. Nah, ketika itu kita campur harusnya semuanya sudah selesai bereaksi. Feri tiosianat ini ya, seharusnya sudah selesai reaksinya, sudah jadi feri tiosianat semua. Oke ya. Nah, seharusnya ini kan warna merah semua, secara mata kan warna merah ya, berarti itu semuanya pasti sudah jadi feri tiosianat. Tetapi nyatanya tidak, saudara-saudara. Ketika kita lihat, kita tinjau larutan kita, campuran larutan ini sampai ke tingkat molekuler atau tingkat partikel. Jadi kita zoom ininya apa? Larutannya kita zoom. Nah, pada tingkat partikel itu ternyata ada aktivitas yang sangat dinamis, aktivitas yang aktif. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah feri tiosianat ini secara aktif akan berbalik menjadi reaktannya. Dan reaktan ini, ion feri dan ion tiosianat ini, secara aktif mereka akan berikatan menjadi kompleks feri tiosianat. Jadi pada tingkat partikel terkecil, kita zoom, kalau kita bisa ngezoom ya, di larutan ini, bahwa feri tiosianat ini akan aktif memecah dirinya menjadi ion feri dan ion tiosianat. Kemudian ion tiosianat dan ion feri ini secara aktif juga akan berikatan menjadi feri tiosianat. Jadi yang produk jadi reaktan, yang reaktan jadi produk, bolak-balik secara sangat cepat dan lajunya sama. Ibaratnya begini. Misalnya kecepatan feri dan tiosianat ini dalam 1 detik menghasilkan 1 mol feri tiosianat. Oke ya, 1 detik. Misalnya dalam 1 detik ion feri dan ion tiosianat langsung menghasilkan feri tiosianat. Dan feri tiosianat selama 1 detik dia juga memecah. Jadi selama 1 detik terjadi 2 reaksi, yang satu reaktan jadi produk, yang produk jadi reaktan. Begitu selama 1 detik itu terjadi 2 reaksi. Bayangkan ya, 1 detik yang produk jadi reaktan, yang reaktan jadi produk. Terus bolak-balik. Begitu terus. Itu namanya reaksi kesetimbangan kimia atau keadaan setimbang, saudara-saudara. Itu ya. Makanya kenapa ketika kita tambahkan ion, entah ion feri atau ion tiosianat, mereka langsung memberikan perubahan warna menjadi pekat, karena ion yang kita berikan akan otomatis berikatan dengan salah satu ionnya. Misalnya saya menambahkan ion tiosianat, feri ini akan langsung berikatan ke tiosianat yang kita tambahkan. Atau kalau kita berikan ion feri, maka ion tiosianat ini akan langsung berikatan dengan feri. Gitu ya. Nah, makanya kenapa masih terjadi perubahan warnanya semakin pekat. Gitu ya. Nah, jadi secara kasat mata, gabungan campuran larutan kita tadi harusnya sudah selesai. Oh, semua sudah jadi feri tiosianat, warnanya merah. Oke, secara mata kita ya. Tetapi ketika kita tambahkan tes, kok jadi merah? Terus kita zoom ke tingkat partikel, ternyata di situ aktif. Reaktan jadi produk jadi reaktan. Kecepatannya sama, 1 detik. Selama 1 detik
Ferithiozonat jadi reaktan jadi produk jadi reaktan, gitu terus, 1 detik gitu terus. Detik pertama ya gitu, detik kedua ya gitu, detik ketiga ya gitu, pokoknya bolak-balik, dan itu sama lajunya. Itu ya. Jadi itu reaksi kesetimbangan, tidak ada yang habis, tidak ada yang sebagian jadi, sebagian kembali, sebagian total reaktan jadi produk, sebagian dari total reaktan jadi produk, sebagian dari produk menjadi, sebagian total dari produk menjadi reaktan, dan kecepatannya sama. Oke teman-teman, saya pikir sangat jelas ya. Lanjut ya. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar yang ada di slide ya. Ini ada burung lagi jalan di atas roda ya. Nah, reaksi kesetimbangan itu begini. Ibarat burung yang berjalan di atas roda. Nah, jadi apabila perputaran roda ini sama dengan laju langkah kaki dari burung yang digambar ini, maka secara kelihatan dari sini, secara mata kita, bahwa posisi burung tidak berubah. Posisi burung tetap berdiri di situ saja. Padahal kan dia sudah melangkah banyak sekali ya, dengan mengikuti putaran dari roda ini ya. Nah, itu gambaran dari reaksi kesetimbangan. Oke. Apa saja sih ciri-ciri reaksi kesetimbangan? Jadi ciri-ciri pertama yaitu reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Ya, jadi terus-menerus, yang reaktan jadi produk, yang produk jadi reaktan. Jadi bolak-balik, arahnya berlawanan. Yang saat reaktan jadi produk ke kanan, kemudian yang produk jadi reaktan ke kiri. Kanan ke kiri itu kecepatannya sama, dan terus-menerus. Gitu ya. Yang kedua, terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanan tetap. Oke. Jadi reaksi kesetimbangan kimia ini hanya terjadi pada suatu sistem, atau katakanlah dalam suatu wadah yang tertutup. Kemudian dia punya suhu dan tekanan yang tetap, tidak diubah-ubah. Kenapa? Nanti kita bahas di faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang ketiga, laju reaksi ke arah hasil reaksi dan ke arah pereaksi sama. Ya tadi ya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri itu sama ya. Reaktan ke produk dan produk ke reaktan itu lajunya sama. Itu ya. Nomor 4, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat diukur atau dilihat. Jadi kita lihat dengan mata ya. Jadi tidak ada perubahan kelihatannya. Tadi sesuai di contoh awal, perasaan larutan ini tetap berwarna, sudah selesai karena tidak ada perubahan apa-apa. Warnanya tetap merah, volumenya juga tetap 2 ml. Ya kan, nggak ada yang berubah secara yang bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi ketika kita bisa kita perbesar di dalam larutan itu sampai tingkat partikel, tetapi perubahan mikroskopis tetap berlangsung, perubahan tingkat partikel. Jadi pada tingkat mikroskopis atau tingkat partikel itu reaksi tetap berlangsung. Ya, cepat sekali ya. Jadi lajunya sama ya. Kemudian yang kelima, setiap komponen tetap ada. Ya. Jadi kalau tidak diapa-apakan ya, reaksi kesetimbangan ini apabila tetap tertutup, tetap pada suhu yang sama, tetap pada tekanan yang sama, maka komponen yang ada di dalam sistem itu tetap ada. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang lenyap, tidak ada yang tiba-tiba ketambahan gitu, enggak ya. Jadi tetap sama. Oke. Kita lanjut.